Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Tiada go boleh. Ya Abi. Jadi begini ya Abi. Jadi ceritanya begini ya Abi. Waktu saya duduk di warung kopi, terus ketemu sama teman-teman saya. Terus teman-teman saya itu menanyakan kepada saya bagaimana hubungan Wali Songo dengan Aceh. Terus saya menjawab Abi semampu saya yang sudah Abi ceritakan kepada saya Abi. Terus mereka tidak puas dengan jawaban daripada saya. Ya. Maka Abi, saya datang kepada Abi pada malam ini ingin menanyakan kalau menurut Abi bagaimana hubungan Wali Songo dengan Aceh yang sebenarnya Abi? Oh begitu. Iya Abi. Jadi pada malam ini telah datang lagi termasuk tokoh muda yang telah saya katakan kemarin-kemarin. Bertanya, menurut Abi bagaimana hubungan Aceh dengan Wali Songo dengan sebenarnya? Iya Abi. Jadi saya menjawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ya hayyu ya qayyum, ya arhamar rahimin. Menyangkut dengan Wali Songo, banyak orang tua-tua daripada kita, daripada orang Aceh, termasuk nenek saya mengatakan 4 orang Wali Songo datang dari Aceh. 4 orang. Yang lain daripada anaknya, cucunya gitulah. Ya, maksud ada hubungan dengan Aceh. Sekalian Wali Songo ada hubungan dengan Aceh. Sepertinya Sunan Maulana Malik Ibrahim yang belum kita ceritakan. Padahal dalam kitab Sirajuddin Abbas pun menceritakan seperti itu. 4 orang Wali Songo berangkat dari Aceh. Maulana Malik Ibrahim berangkat daripada Cempa Aceh. Kalau Cempa yang ada dia mana ada daerah tidak kuat. Jadi kerajaan Cempa sesudah kerajaan Perlak, yang ketiga baru kerajaan Pasai. Kerajaan Islam Cempa, bukan Campa yang ada. Kalau tulisan sama, Jim, Mim, Fa. Padahal kerajaan Cempa, bukan Campa. Tulisan sama. Mungkin orang yang di Jawa yang menerjemahkan kitab itu tidak tahu tentang kerajaan Cempa yang ada di Aceh. Yang sehingga pusat kerajaan Cempa itu Birun. Birun waktu tahun 1948 pernah pindah ibu kota negara kepada Birun Cempa. Karena itu yang lebih cocok, kerajaan Cempa. Jadi Maulana Malik Ibrahim kawin dengan anak Raja Cempa. Sudah ada anak. Sudah ada anak. Kemudian dia sangat
sangat paham tentang ilmu tariqatul jihad, ilmu jihad, yakni ilmu perjuangan. Malahan tariqat mu'tabarah seperti tariqatnya Al-Ghazaliyah, tariqat Al-Ghazaliyah. Kemudian diperintahkan oleh kerajaan. Waktu itu kerajaan yang tinggi kadarnya, kerajaan Kesultanan Aceh. Jadi diperintahkan untuk memperjuangkan kekompakan Islam daerah Jawa. Orang Islam sudah banyak di sana, ingin mempersatukan kepada satu mazhab, kepada satu tariqat. Maka datanglah Maulana Malik Ibrahim ke sana. Maulana Malik Ibrahim. Ya, Maulana banyak. Maulana Isa juga, Maulana Malik Ibrahim, Maulana Qari, banyak lagi yang Maulana yang datang sebagai penyebar agama Islam. Kemudian sesampainya di sana, dia membuat kekompakan terhadap masyarakat Islam. Memang sudah ada masyarakat Islam di sana, bukan belum ada, sudah ada. Jadi membuat kompak. Kemana dia mengurus kekompakan? Kepada bermazhab, yakni Imam Syafi'i, berakidah, artinya Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah tugas dia. Sehingga dengan sifatnya lembah lembut, dengan tutur katanya sangat sopan, yang luar biasa, maka dinobatkan sebagai tokoh besar yang ada di Jawa, di daerah Jawa Timur. Ini masalahnya. Semuanya Wali Songo boleh dikatakan ada hubungan dengan Aceh. Kemudian di Jawa Timur pun dia kawin dengan anak tokoh yang ada di Jawa Timur. Juga ada dikurniakan anak oleh Allah. Ada anak itu beranak lagi. Yang maksud beranak cucu di sana. Juga yang tinggal di Aceh beranak cucu. Artinya seperti yang telah saya katakan tempo malam, ada anak para Wali Songo, keturunan Wali Songo di Aceh. Juga ada di Jawa. Artinya ada keluarga orang Aceh di Jawa. Juga ada keluarga orang Jawa di Aceh. Ini masalah. Ini masalahnya. Makanya mudah saja ketika diperintahkan bermazhab Syafi'i, semuanya tunduk. Ketika diperintahkan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya tunduk. Karena bersatu pada dasar. Ini masalah. Malahan seperti yang telah saya katakan kemarin, malam kemarin, seperti Asmarakandi atau Samarkandi yang mengislamkan atau yang mengubah peradaban di tanah Betawi. Artinya banyak keluarga Samarkandi yang ada di Aceh. Juga Sunan Gunung Jati, banyak keluarga Sunan Gunung Jati yang ada di Aceh. Karena tidak boleh penyebar agama memperjuangkan agama kalau dia belum kahwin, tidak boleh. Nah, itu aturan dalam pemerintahan kerajaan Pasai. Kahwin dulu, baru dia memperjuangkan Islam atau peradaban Islam.
Ini masalahnya. Malahan dari keturunan-keturunan mereka itu, dari Wali Songo, dari yang maksud banyak daripada keturunan orang itu yang hijrah ke Sulawesi, yang hijrah ke Lombok, yang hijrah, yang maksud banyak sekali. Makanya kalau dalam arah kata, semuanya kerajaan yang ada di Nusantara, daripada kerajaan-kerajaan Islam, ini ada hubungannya dengan kerajaan Aceh, ada hubungannya dengan kerajaan Perlak, ada hubungannya dengan kerajaan Pasai, ada hubungannya dengan kerajaan Cempa. Ini masalah. Boleh dilihat dalam arah kata, dalam susunan. Ada di daerah Melaka, Malaysia ada. Seperti misalnya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq dia pernah ada hubungannya dengan kerajaan Islam yang ada di Jawa, Kesultanan Demak. Ini masalah. Dari Kesultanan Demak pecah kedua. Jadi Kesultanan Jogja dan Kesultanan apa itu lagi, Solo. Ini masalahnya. Kesultanan Solo, Kesultanan Jogja. Ini ada hubungannya dengan Kesultanan Islam pertama di Jawa. Itu pun ada hubungan dengan kerajaan Pasai. Itulah berarti riwayat-riwayat tentang Nusantara. Kemudian Maulana Malik Ibrahim, di samping dia sudah memenuhi syarat dalam hal berjuang, artinya sudah penuh ilmu perjuangan, tarikatul jihad, juga zikrul jihad. Zikrul jihad sekarang masih ada, kalau di Aceh masih ada. Kalau di daerah yang lain sudah tidak ada lagi. Kalau di Aceh masih ada mursyidnya, semua masih ada. Kemudian di mana saja dia memperjuangkan Islam, dia selalu bawa bendera Rasul, walaupun tidak dikibarkan, sebagai azimat, sebagai sempurna, supaya kuat dalam perjuangan. Ini masalahnya. Untuk mudah diingat, kita lihat pengaruhnya Wali Songo. Mazhab Syafi'i masih kadim sampai sekarang. Ahlussunnah wal Jamaah juga masih kadim sampai sekarang. Itu barakatnya para pejuang-pejuang kita di Nusantara, yang bermula daripada kerajaan Pasai semua. Ini masalah. Itu yang mampu saya jawab. Baik, Abi. Ada yang lain? Enggak, Abi. Cuma itu aja, Abi. Makanya apabila siapa saja yang mendengar bahasa saya, tolong diperluas. Ini masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.